Kala itu ada namanya Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad. Muhammad bin Thahir Al-Haddad ini juga merupakan kekasih Allah Ta'ala yang wafatnya sebenarnya usianya muda. Jadi beliau itu dari kecilnya aja itu dari sebelum lahirnya ayahnya sudah mendapatkan isyarah-isyarah yang luar biasa. Jadi pernah ayahnya itu lagi ziarah ke Syekh Said Al-Amudi. Jadi ada seorang orang soleh di daerah wilayah Du'an itu mimpi. Dan itu satu wilayah dari Hadramut dekat pegunungan. Mimpi beliau itu ziarah sama ayahnya Habib Muhammad, Habib Thahir. Ziarah ke makam Syekh Said Al-Amudi, tiba-tiba datang rembulan turun sampai masuk ke Kubah, sampai masuk ke makam, dari makam ke pangkuannya Habib Thahir Al-Haddad ini. Nah, orang ini akhirnya datang cerita, Habib saya mimpi begini dan sebagainya. Habibnya nanti biarkan mimpi seperti itu dulu, nanti akan datang waktunya saya jelaskan. Akhirnya lama setelah Habib Thahir ini punya anak namanya Habib Muhammad, datang lagi tamunya. Habib, kita mengucapkan tahniah kamu dapat keturunan. Anakku namanya Muhammad, itu adalah takwil daripada mimpi yang kamu lihat. Dari cahaya rembulan itu yang dimaksud adalah putraku Muhammad yang baru lahir ini. Jadi baru lahir tapi sudah mendapatkan isyarah. Juga salah satu orang soleh Habib Muhammad bin Saleh bin Abdullah Al-Attas, itu beliau meriwayatkan dari ayahnya, yaitu seorang ulama besar, Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas, ulama besar. Dia mengatakan kebaikan banyak, berkah itu turun, maka Thahir bin Umar akan mendapatkan seorang putra yang cahayanya akan menerangi bumi dan langit. Itu Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad. Bahkan dari kecil tuh orang-orang soleh, kalau lihat orang soleh itu bisa ngerti apa enggak mengerti sama orang. Jadi gini, orang yang dia itu tukang ayam. Tukang ayam itu lihat ayam tahu, yang bakal ngendok sama yang bukan tahu. Betul enggak? Ini ngendok ini, yang ini enggak. Iya kan? Atau pelatih sepak bola itu lihat orang lari tahu ini bakat sepak bola atau enggak, tahu. Iya kan? Oh ini bakat, oh ini tidak. Nah, itu kalau dalam urusan yang zahir aja seperti itu, kira-kira orang yang batinnya kuat juga tahu mana yang istimewa, mana yang biasa-biasa saja. Tapi beliau ini dari kecil sudah disaksikan keistimewaannya. Nah, kemudian kalau memang beliau itu seperti itu, jadi jangan Anda anggap ini lahir memang sudah ada isyarat, terus Anda lihat amalnya enggak, amalnya luar biasa. Amalnya luar biasa. Beliau ini mengatakan, jalanku untuk dapat ridhonya Allah Ta'ala, saya ini banyak bersedekah. Beliau itu setiap hari hobinya bagi-bagi duit. Bahkan tiap dia tuh punya harta, bagi. Dia punya duit, bagi. Sampai waktu meninggal, itu punya utang 100.000 real. Meninggal punya utang 100.000 real, tapi bukan buat dirinya, buat dibagi-bagikan kepada orang lain. Bagi, dapat uang, bagi, terus seperti itu. Itu pernah suatu ketika datang kepada beliau orang, tapi non muslim orangnya, non muslim. Beliau kelihatan kasih. Akhirnya muridnya bingung, gimana nih kok non muslim kok malah dikasih. Beliau muridnya batin tahu orang soleh kok Pak. Bilang noleh ke muridnya, tahu enggak Allah Ta'ala itu dulu pernah negur Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pernah didatangi sama orang Majusi. Orang Majusinya itu minta jamuan makan sama Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, masuk Islam dulu, nanti baru saya kasih makan. Majusinya enggak mau. Akhirnya setelah itu Nabi Ibrahim dapat teguran dari Allah. Ibrahim, saya ini Allah Tuhannya, dia enggak nyembah saya, bertahun-tahun puluhan tahun saya kasih makan. Masa kamu ngasih makan dia sekali aja enggak mau?
Saya loh Tuhannya, bertahun-tahun ngasih dia makan padahal dia nggak menyembah saya kok. Maka Nabi Ibrahim langsung takut, majusinya dicari, diajak makan di rumahnya. Ayo sekarang kamu makannya di rumah saya terus. Loh kenapa? Enggak, saya dapat teguran dari Tuhan saya. Apa tegurannya? Iya kata Allah, saya ini Tuhannya walaupun dia gak nyembah saya bertahun-tahun puluhan tahun saya kasih makan kok kamu gak mau ngasih makan dia. Ada majusinya kalau gitu sekarang saya masuk Islam. Akhirnya dapat hidayah. Jadi orang sekalipun orang musuh itu dibagi sama Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad. Bahkan tuh kalau beliau itu sampai potong rambut, itu tukang potong rambutnya dikasih mungkin berkali-kali lipat. Misalkan potong rambutnya, misalkan kasih bayarnya berapa, dikasih 10 kali lipat. Itu beliau. Jadi Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad itu memang makamnya di Tegal tapi enggak tinggal di Tegal. Beliau tuh datang satu tempat di sana buat jamuan makan, orang datang kasih uang, terus beliau dakwahi. Nanti kalau beliau keluar dari tempat itu nangis orang-orang. Nangis semua, sedih. Kenapa? Ini kedatangan beliau ini kayak surga. Tiap hari makan enak gratis. Sudah makan enak, lihat yang ngasih makan wajahnya juga enak. Yang diucapkan sama yang ngasih makan juga nasihat-nasihat yang enak. Pulangnya kantongnya isinya enak. Pulangnya kantongnya isinya enak. Mudah-mudahan kita semua dapat rezeki yang unlimited untuk sedekah sama orang lain insyaallah. Tapi tidak dihisab ya insyaallah ya. Itu seperti itu. Jadi orang datang ngasih uang, nangis kalau beberapa pergi pulang itu semua semua nangis sedih semuanya. Itu beliau kalau dan setiap ngasih orang tidak pernah menganggap seperti dia punya jasa untuk orang itu. Setiap datang orang yang bilang, Habib terima kasih ya. Kata beliau itu rezeki kamu, Allah yang ngasih kepada kamu, cuma kebetulan lewat tanganku. Jadi enggak pernah menganggap dirinya berjasa kepada orang lain. Itu. Bahkan kalau beliau habis ngasih jamuan makan, itu kan orang datang kan doakan akramkumullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala muliakan kamu ngasih makan kita. Kata beliau, enggak ini bukan harta saya kok, ini kan hartanya Allah, saya suruh bagi. Saya sama kamu derajatnya sama-sama makan hartanya Allah. Jadi tidak mau dianggap dirinya itu punya jasa kepada orang lain. Bahkan beliau mengatakan, saya ini kalau punya harta, kalau punya harta pada saya semuanya, diminta sama saudara saya, semuanya akan saya kasihkan. Semuanya akan saya kasihkan dan saya tidak akan menganggap saya punya jasa di hadapan dia. Ini termasuk keberkahan Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad. Itu Masya Allah nanti masuk satu tempat dakwah begitu. Nah, beliau sebelum ke Indonesia itu sempat singgah di India. Waktu beliau datang ke India, ketika itu India pas kebetulan lagi kemarau yang memang kemaraunya itu betul-betul parah, paceklik kering. Sampai sultan-sultannya merintahkan ulama suruh istisqa, tetap enggak turun hujan. Hujan. Nah, kemudian ketika beliau mau datang, itu ada salah satu dari orang yang mengatakan dia bilang begini, insya Allah hari ini nanti akan turun hujan. Dia ngomong di depannya orang-orang. Ini orang-orang yang sudah tahu Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad mau datang. Insya Allah malam ini, insya Allah hari ini akan turun hujan. Kok tahu? Iya, ini ada seorang yang soleh, dia akan datang. Insya Allah kalau dia sudah masuk ke kota kita, Allah Ta'ala akan memberkahi kota kita. Dia ngomong gitu depannya orang-orang ini. Setelah itu dia nyekat Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad di pinggir kota. Beb, tak tolong Beb, saya sudah ngumumkan kalau antum masuk turun hujan. Ini kalau sampai tidak turun hujan, saya malu nanti di depan orang-orang ini. Tolong Beb, doakan Beb, doakan Beb. Akhirnya Habibnya dipaksa. Karena sudah terlanjur ngomong. Cuma ngomong gitu wali yang diomongi.
Anda jangan terus niru. Ini nanti Habib Muhammad datang insya Allah hujannya berhenti. Saya datang tambah berdek biasanya. Ini Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad ini luar biasa. Jadi orang sudah terlanjur pengumuman, ini seorang ulama besar mau datang bentar lagi turun hujan. Saya itu baru ngomong sama Habibnya. Ya Beb, ini turun hujan, kalau tidak turun hujan gimana Beb? Itu langit tidak ada awan sedikit pun. Dan ketika Habibnya mau masuk, tiba-tiba penuh dengan awan, turun hujan. Turun hujan, Habibnya masuk. Dan setelah Habibnya pas masuk di tengah kota, hujannya berhenti. Betul kan masuk, disambut atau rombongan masuk rumah, hujannya lanjut lagi selama 8 hari. Jadi membayar paceklik yang kemarin itu yang pengairan, tidak ada airnya, sungai udah kering itu 8 hari turun hujan sampai semuanya kembali subur. Itu termasuk salah satu ramalan Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad. Nah, Muhammad bin Thohir Al-Haddad ini kisahnya ada di kitab Rihlatul Asfar. Muhammad bin Thohir Al-Haddad itu sebelum ke Tegal, beliau itu tidak tinggal satu tempat, jadi tinggalnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Tempat ke tempat yang lainnya. Itu masuk ke kota Solo. Masuk ke kota Solo. Kota Solo waktu itu ada satu, mungkin habaib masih sangat sedikit waktu itu ya. Itu tahun 1300 mungkin ya, 1317 Hijriah atau 1320 Hijriah itu mungkin. Itu berarti berapa tahun yang lalu? Sekitar 120 tahun yang lalu kan? Belum masih sedikit. Ada satu habaib, itu dari marganya bin Syihab. Itu punya anak yang anaknya itu agak aneh, anehnya tapi kayak macam itu, tapi masih kecil. Muhammad bin Haddad datang, disambut sama Habib ini, itu anaknya yang agak aneh suruh salaman. Kamu salaman? Kata anaknya, enggak, saya enggak mau salaman sama mayit. Habib kaget. Nah, salaman ini orang soleh. Enggak mau salaman sama mayit saya. Akhirnya, Habibnya biarkan enggak mau salaman, enggak apa. Setelah dari Solo ke Tegal. Tegal waktu itu ada Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi yang dimakamkan di Surabaya. Sana ketemu Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi, tinggal di sana, tidak lama akhirnya meninggal di kota Tegal. Nah, ini Willy dari Tegal, ini harus tahu ini. Nah, meninggal di kota Tegal. Ustaz Muhatab juga dari Tegal juga. Meninggal di kota Tegal. Jadi keberkahan buat warga Tegal. Akhirnya dimakamkan di sana. Ketika itu sebelum wafatnya beliau udah ada isyarat, beliau ngomong sama salah satu pelayannya. Pelayannya beliau begini, kita nanti kalau masuk Tegal, nanti kita dimakamkan di Tegal aja ya, kita meninggalnya di Tegal aja ya. Kata pelayannya, waduh Beb, jangan dulu Beb, saya masih kepengen kembali lagi ke sana. Saya masih pengen kembali lagi ke sana, saya belum kepengen mati. Akhirnya Habibnya kemudian meninggal di Tegal, yang pelayannya itu, Habibnya mengatakan, ya sudah kamu enggak, insya Allah kamu masih umur panjang kok, nanti kamu pulang ke kampungmu, kamu bakal nikah dan kamu bakal punya anak. Betul, pelayannya pulang ke kampungnya nikah dan punya anak. Nah itu Muhammad bin Thohir Al-Haddad ketika masuk Tegal dimakamkan di Tegal. Nah setelah beliau dimakamkan di Tegal, berapa orang warga kota Tegal itu kan sampingnya itu kan ada pemakaman umum samping itu. Itu ada beberapa orang yang pernah bermimpi keluarganya dimakamkan di situ dalam keadaan kurang baik. Mungkin memang kurang baik, di mimpinya itu tampil dalam keadaan kurang baik. Setelah Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad dimakamkan, mimpi lagi ketemu keluarganya dalam keadaan yang baik. Kok sekarang berubah keadaannya? Kita semua dapat syafaatnya Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad. Nah itu kisahnya ada di kitab Qurratun Nadhir. Bahkan satu riwayat yang sanadnya sambung kepada orang-orang saleh yang pernah kita dengar langsung, dulu sampai di makam sekitar area beliau itu sering terdengar suara-suara kalau malam di makam itu. Begitu dimakamkan Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad di situ, maka suara-suaranya langsung hilang, jadi tempat yang makmur. Tuh diibaratkan orang-orang saleh itu kalau datang di satu tempat, tahya bihim kullu ardhin yanziluna biha ka'annahum fi biqa'il ardi amtaru. Orang saleh itu kalau dimanapun mereka berada maka tempat itu menjadi hidup.
Mereka itu ibarat hujan untuk tanah-tanah yang kering itu jadi subur, tanah-tanah itu jadi subur apabila mendapatkan hujan. Betul juga kalau daerah itu ada orang soleh, maka tempat itu akan jadi wilayah yang subur. Itulah keberkahan dari kaum solihin. Dan insyaallah bawa berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.